Gracia, kamu lebih suka disebut mantan atlet atau legenda? Mantan atlet. Bagi kamu, waktu adalah Berharga. Gracia, kamu pengen banyak uang tapi nggak ada prestasi atau banyak prestasi tidak ada uang? Banyak prestasi, nggak mungkin nggak banyak uang. Boleh ya? Welcome to Grace Tahir Show where everybody is welcome. Pasti pernah dengar nama-nama seperti Susi Susanti, Taufik Hidayat, Rudy Hartono bahkan. Dan satu lagi nama yang kita bisa munculkan bersama dengan those legendary badminton players adalah Gracia Poli, ya kan? Di mana dia kemarin ini di Tokyo Olimpiade ya, berhasil menangkan ganda putri emas pertama untuk negara kita Indonesia. Tetapi baru ini di bulan Juni ini kita dikejutkan bahwa dia menggantung raketnya dia. Pada masih posisi yang sangat berpuncak, tapi dia rela retire at that moment. Kenapa sih? Dan apa sih planning selanjutnya untuk Gracia Poli? Yuk kita langsung ngobrol saja dengan the legend, the heroine Gracia Poli today. Hi, hello to Grace. Thank you for having me here. Nice to see you again ya Gracia. Tadi saya kata-kata ada legend, legendaris, legend, heroine, seorang hero ya kan? Pasti sering dong kata-kata tersebut muncul dikasih kepada kamu kan, benar nggak Gracia? Iya betul. Gimana sih perasaan kamu? Wah, pressure? Enggak. Sekarang not that pressure karena aku sudah melewatinya dan aku udah di tahap dimana sewaktu selama 30 tahun aku berkarir itu is all about hard work. Itu kayak nggak pernah mikirin akan jadi legend, akan jadi apa gitu. Jadi kayak udah tertanam bahwa I'm just a human being yang punya extraordinary achievement aja. Tapi yang juga gitu. kerja keras, kerja yang keras, disiplin. makanya ya itu yang karena itu terbentuk, jadi nggak merasa aku sebagai seorang legend gitu loh, Ci. Oke. Di mana saat ini kamu kan tadi katakan di bulan Juni ini kamu tiba-tiba mengatakan kamu gantung raket, ya kan? Kamu bakal nggak sih kangen dengan all those moments dan juga mungkin kangen dengan adoration daripada publik ya? Kata-kata tadi legendary badminton player, those kind of thing. Bakal kangen nggak sih those things? Kalau kalau dibilang adoration itu aku nggak sebegitunya. Maksudnya karena atlet tuh waktu aku selama hidupku selama 30 tahun ini aku selalu hidup untuk jadi juara, bukan untuk dapat praise dari other people. Jadi masuk ke dalam latihan untuk masuk ke lapangan untuk jadi juara. Jadi itu yang kepengennya itu selalu seperti itu. Yang aku bakalan kangen itu adalah ya kehidupannya. Jadi kehidupan ketika aku masih jadi atlet, ketika aku masih harus bangun pagi, latihan yang keras, badan sakit-sakit gitu. Besok paginya harus paksa lagi karena badan sakit-sakit. Traveling, going out with friends, maksudnya kayak teman-teman yang di dalam dan luar negeri. Those kind activities yang bukan mungkin. Sekarang aja aku kayak aduh I miss out. Kayak fear of missing out-nya udah mulai kerasa gitu. Tapi justru aneh ya, maksud saya gini, kalau kita bicara umumnya manusia atau umumnya anak-anak muda, mereka kebalikan loh justru loh. Mereka bakal kangen adalah justru adoration-nya, praise from the public-nya, malah nggak kangen the hard work-nya, bangun paginya, naik base traveling sama sini. Kamu kebalikannya malahan. Iya karena aku nggak tahu teman-teman yang lain, tapi aku udah begitu jalan sudah lama. Jadi I've been adored dari dulu gitu misalnya, dan itu sudah menjadi terlalu kebiasaan yang aku merasa I'm not take it for granted gitu, tapi aku masih tetap bersyukur dan tetap menghargai setiap apa yang misalnya pujian atau orang-orang bilang aduh kak kangen balik lagi dong main dan aduh miss you di court kayak something yang like that yang selalu ada di komen-komen aku setiap hari. Tapi aku tetap menghargai itu, tetapi aku juga merasakan bahwa yang lebih aku kangenin itu esensialnya adalah ya those kind of life kayak be the badminton player. Iya, be the badminton player yang karena aku have been
living since ya cuma 5 tahun aku nggak main badminton itu aja. 5 tahun dalam 5 tahun umur 5 tahun aku belajar jalan, belajar makan sendiri ya kan. Coba bicara banyak. Coba bicara banyak. Yang lainnya selama 30 tahun itu aku menghabiskan waktu dengan bagaimana jadi become a better badminton player each day, setiap hari. Jadi sampai sekarang gitu, sampai kemarin aku memutuskan untuk nggak gantung raket sih Ci, kalau aku bilang. Oh bukan ya? Iya, karena aku akan selalu main, tetap gitu main ya? tuh. Karena badminton ya? sampai ya professional. Tapi ini final? Iya, sudah final. Nggak mungkin ada kesempatan atau opportunity apa yang bisa bikin kamu balik lagi bertanding secara profesional? Nah, ini dia maksudnya. Jadi kalau di dalam bulu tangkis itu, di BWF itu misal next year, mereka selalu ada invite someone yang mungkin belum terlalu lama dalam waktu dia memutuskan pensiun, berhenti dalam bulu tangkis as professional career, ada undangan biasanya. Nah itu kan undangan, bukan as a competitor. No, kita main juga bertanding di situ. Nah itu aku nggak bisa bilang aku say yes or no. Yes, itu jadi masih ada kesempatan dong. Tapi kan itu cuma sekali event like kejuaraan dunia misalnya gitu. Ada wild card untuk mau nggak join biasanya gitu kan. Sampai kemarin pertandingan kemarin, kejuaraan dunia nanti di Agustus aku masih diundang sama BWF. Tapi karena baru juga memutuskan dan aku juga baru untuk ada prioritas yang lain selain bulu tangkis, jadi belum bisa bilang yes gitu. Jadi sama kita belum simpulkan lah, berarti never say no lah ya, artinya bisa saja karena terjadi lagi. Gini, tapi bukan terjadi balik lagi sebagai professional career ya, tapi just ya karena itu adalah bagian dari BWF untuk menghargai atau kayak dia tuh kayak kalian mau nggak players itu jadi main lagi, tapi untuk on that one tournament only. Alright. Gitu. But I think your fans ya pasti akan benar-benar pengen lah lihat pertandingan kamu lagi ya. Oke, ini pertanyaan menarik ya Gracia, soalnya saya pas saya kecil tuh kan lihatnya ada Susu Susanti. Ketika mereka pensiun itu kayaknya ya begitu aja, mereka kabarin terus pensiun udah begitu aja. Maksudnya begitu aja tuh? Maksudnya gini, nggak ada satu momentum event yang luar biasa untuk meng-celebrate mereka punya retirement. Nah tapi kalau Gracia kali ini kan benar-benar luar biasa. Kemarin ada acara, ada pertandingan, bukan pertandingan seperti exhibition mungkin apa gimana namanya ya. Untuk benar-benar meng-celebrate your life gitu loh. You know, the difference is a lot. Apakah menurut kamu ini karena zaman berbeda, di mana publik dan juga pemerintah lebih memperhatikan pemain-pemain atlet mereka? Betul. Atau karena emang special Gracia ini, bukan karena atlet ya, tapi karena Gracia-nya ini? Saya rasa memang mungkin satu karena zaman sudah berbeda. Jadi I thank for senior yang dulu juga. Karena prestasi mereka, karena kerja kerasnya mereka, bulu tangkis tuh digaungi sampai sekarang hingga ada historinya di Indonesia, terutama di Indonesia, sehingga sangat melekat di hati masyarakat ataupun ya bangsa Indonesia inilah. Jadi sehingga sekarang ini banyak appreciation yang datangnya bukan hanya dari bulu tangkisnya sendiri, tetapi dari betul-betul dari seluruh, kalau aku bilang seluruh bangsa Indonesia lah ya. Jadi sehingga itu menjadikan momen misalnya atlet sudah mengharumkan nama bangsa untuk bisa diapresiasikan melalui di farewell eventnya atau testimonial day, whatever the name itulah. Terus juga bukan cuma saya sebenarnya, dulu sebelumnya ada Liliana Natsir atau Taufik Hidayat atau banyak nama lainnya yang memang di zaman makin kesini ya, makin atlet dihargai gitu. Seperti itu. Tapi unfortunately kita kalau bisa be fair, ini hanya terjadi di beberapa cabang olahraga di Indonesia. Tidak terjadi pada setiap cabang olahraga Indonesia. Kita mengakui lah ya hal tersebut. Terutama bagi mereka yang sudah pensiun, bahkan masih prestasi pun masih kadang kurang diperhatikan begitu. Betul. Nah kalau Gracia nih ya, menurut Anda ya, kita boleh bilang fair nggak fair karena emang this is how it is. Tapi pertanyaan saya adalah mungkin bagaimana seharusnya yang dikerjakan oleh pemerintah atau mungkin federasi-federasi tersebut ya untuk bisa membantu para atlet-atlet di semua cabang gitu. Jadi saya bilang kemungkinan ini karena saya tidak sepenuhnya tahu apa yang ada yang the other side thinking. Karena farewell event ini ada
atau testimonial dia yang kemarin itu ada karena terjadinya saya punya sponsor dari beberapa sponsors dan saya udah kasih tahu mereka jauh-jauh hari saya akan retired di bulan segini dan bukan kebetulan tapi sebenarnya ini datang ide ini pernah dari pelatih saya dari Ko Eng Hian, Ko Didi pelatih saya itu dia bilang kami udah ngomong terus dia bilang Grace kamu sebenarnya harus dibikin event. Event kayak gimana kok? I have no idea karena betul-betul aku yang pertama aku ucapkan kok aku dibikinin event atau nggak dibikin event aku udah legowo. Aku udah siap sekali aku bilang gitu untuk melepaskan bulu tangkis ini sebagai profesional sebagai atlet. Terus dia bilang menurut saya kamu harus dibikinin event entah itu dari PBSI entah itu dari sponsor kamu katanya gitu. Terus berangkat dari situ PBSI pun memang setiap ada atlet atau pelatih yang keluar maksudnya berhenti sebagai profesional sebagai atlet atau pelatih pasti akan ada acara. Nah acaranya itu yang pasti tergantung dari si yang bayar ibaratnya gitu sponsors karena PBSI sebagai organisasi otomatis dia hanya bisa menjembatani. Dia tidak bisa kasih setiap atlet itu for eventnya seperti apa yang kita bilang notabene yang mungkin sudah berprestasi. Jadi di sini menurut saya karena ada beberapa sambungan ya Ci dari sponsors juga dari PBSI juga mendukung dari pemerintah PBSI dan pemerintah maksudnya kayak Menpora atau NOC juga mendukung. Jadi pada akhirnya terciptalah gitu. Terciptalah testimonial day ini karena untuk appreciation for my career. Jadi saya sebenarnya saya makanya waktu pertama kali tanyain waktu itu ya. Kadang saya juga bilang, kadang saya ngerasa tuh saya pantas gak ya gitu loh. Jadi masih sungkan karena sangat gitu. Tapi ya saya bersyukur. Baik lagi saya bersyukur karena kesempatan ini yang udah terjadi dan tercipta untuk saya gitu. Oke, tadi Kak bilang bahwa kamu itu kan ada sponsornya, ya kan? Jadi apakah seorang atlet ketika dia sudah mulai prestasi, mungkin belum olimpiade emas tapi udah mulai prestasi begitu, menurut kamu apakah mereka dianjurkan juga sambil kompetisi, sambil harus terus nyari endorsement, nyari brand untuk masa depan mereka begitu loh? Betul. What do you think? Jadi kalau pengalaman aku nggak pernah cari endorsement itu sih, Ce. Jadi aku betul-betul, aku sebagai atlet, aku hidupin sebagai atlet. Aku berlatihan dan prestasi aja. Udah, that's it. Jangan cari yang lain bonus-bonus itu kayak bonus-bonus datang sendiri. Like kemarin kayak Olimpiade, I never thought gila datangnya dari mana aja gitu loh. Kayak aku benar-benar berterima kasih buat yang kasih. Betul-benar mereka apresiasinya luar biasa dari swasta maupun pemerintah. Kayak berlomba-lomba gitu dan itu membuat aku jadi gila ya jadi aku jadi ingat ketika Tuhan mau turunin buka langitnya, cerahin berkatnya ya that's it gitu. No one can stop it ya. Iya, no one can stop it. Terus kayak aku juga memang betul aku nggak pernah memikirkan nanti datangnya dari sini atau bonus ini dapat ini nggak gitu betul-betul. Tapi kamu kan melihat ya, maksud saya nggak bilang di Indonesia, bahkan saya pun di luar negeri itu, misalnya contohnya dia seorang atlet yang belum seperti kamu yang prestasi Olimpiade emas loh, bukan loh. Masih muda, terutama masih muda-muda nih, jadi selanjutnya kan social media generation ya kan. Mereka tuh sudah mulai, kesannya kayaknya mereka punya Instagram itu benar-benar menunjukkan mereka tuh sebagai seorang influencer. More than the athlete partnya begitu loh. So do you think the mindset emang udah berubah? The next generation athletes? Iya, karena ya it depend on mereka punya mau kehidupan seperti apa. Kalau mereka mau promote themselves, karena kalau mereka influencer, ya ini dunia gitu. Udah kita juga harus adaptasi kan sebagai yang sekarang yang masih hidup nih, kita harus adaptasi juga dengan perubahan apa yang lagi terjadi di dunia saat ini. Dan selama itu masih ada, menurut saya selama itu masih membawa positivity, why not gitu loh. Or don't bring distractions. Iya, don't bring distractions, tapi core-nya jangan lupa. Core-nya yang kita mau jadi tujuannya jadi apa, let's say if you wanna be an actor kan berarti kan kita tuh pasti kan nanti orang public figure lah. Tapi kan jangan sampai kita
aktor itu berarti kita kan harus acting yang betul. Iya, bukan. Actingnya ini loh, iya. yang benar, kita harus kerja keras untuk bisa jadi seorang good actor, best actor, bukan jadi kelupaan tuh nantinya kan. Jadi malunya kalau gue jadi aktor, aktris atau artis lah, gue jadi bisa dapet promosi dari mana-mana nih gitu. Jadi pikirannya kebalik nih. That's true. Okay, that's sama, a good point. Semua industri lah menurut kamu ya. Semua saya sama. Atlet juga begitu kan. Bahkan menurut saya kemarin kan banyak kasus yang di viral itu kan nakes itu loh. Kedokteran segala macam juga kena kasus kayak begitu kan. Lebih mau ke social media pada jadi seorang. Betul, karena kan gampang lah di TikTok saya juga lihat pekerjaan apapun kita punya mungkin hidden talent kali ya. Kita jadi dokter tapi kita bisa bicara atau bisa jadi kita bisa identik. So zaman benar-benar berbeda banget ya dengan zaman social media ini ya. Benar. Interesting. Okay, that's very interesting point ya. Okay, kita sekarang beralih ya. Pertanyaan mungkin banyak pertanyaan kamu juga nih Grisya. What is next for you? Mungkin udah bosen jawabnya, tapi tolong jawab lagi deh, nggak apa deh. Belum bosen gitu ya. Okay. Kalau dulu kan lalu dalamnya itu aja kan, ya latihan lagi, juara lagi kalau dulu kayak gitu. Kalau sekarang yang pasti yang aku selalu bilang dari kemarin adalah keluarga. Karena aku biar gimana pun aku sudah menikah dan aku pasti akan lebih mementingkan keluarga dulu karena udah lama banget ya. 30 tahun hidupnya memang benar-benar di bulu tangkis, umur 11 tahun udah masuk asrama. Jadi like I live with my mom only like 9 years. Wow. Jadi kan itu buat aku juga sedih juga gitu. Jadi sekarang udah punya suami juga, jadi saya lebih ingin memprioritaskan keluarga dulu. Dan yang kedua mungkin sebelum saya kelar jadi atlet kan saya sudah membangun bisnis, ada juga saya ingin mencari opportunity apa yang selain bulu tangkis seperti itu dan ingin belajar banyak dan sekarang tinggal lagi nerusin apa yang saya telah buat, opportunity dan bisnis itu yang saya telah buat dan kemudian sekarang lagi learning new things saja Ci. Lagi benar-benar ya apa yang saya bisa buat, apa yang Tuhan mau taruh lagi ke dalam untuk pakai lagi pada saya untuk di dunia selain bulu tangkis itu sih. Okay, let's talk about number one, family dulu. Ya kan? Jadi Anda baru menikah sama Felix ya? Suami kamu baru tahun 2020 kan? Betul. Benar ya? Jadi belum sampai 2 tahun nih? Iya, kan? Mau 2 tahun. Oke, ada adjustment yang paling susah gimana? Adjustment menjadi seorang tiba-tiba yang bukan bermain badminton secara profesional, menjadi seorang istri, apa sih yang the biggest the difference that you notice? Justru yang saya pengen teman-teman di sini tahu adalah waktu saya menikah, justru kita hidupnya berpisah. Makan itu dia. Ya iya itu berpisah kan, karena saya harus konsentrasi travel dan konsentrasi buat Olimpiade waktu itu. Jadi ada sacrifices yang memang kami berdua lakukan gitu. Dan decide kita udah satu hati untuk decided untuk bisa melakukan hidup itu dan sekarang ini setelah tidak bermain bulu tangkis secara profesional, otomatis lebih banyak waktu keluarga gitu, lebih banyak waktu justru lagi menikmati dan lagi adjustment. Nah tapi maksudnya kan bisa aja malah nggak jadi nikmat loh. Kamu udah biasa tinggal separate, ataunya harus malah jadi satu terus, makanya jadi nggak nikmat malahan. Jadi berantem malah kadang-kadang kayak begitu kan kebalikannya. Makanya aku tuh ada dalam posisi yang sekarang ya, aku ngerasa di bulu tangkis sudah benar-benar cukup kehidupannya di asrama. Untuk itu aku benar-benar justru aku udah lama long for kapan aku bisa settle di rumah dengan suami, dengan keluarga gitu loh. Dari kecil juga kapan aku bisa. Selalu feeling untuk pengen tinggal bersama keluarga tuh lebih besar. Ya mungkin let's say 7 tahun belakangan ini udah lama gitu aku pengen. Tapi karena masih ada tanggung jawab yang aku harus jalanin dan aku harus terusin, otomatis aku menguburkan semua itu. Jadi ketika keluar dari ketika berhenti dan bisa menghidupi yang sekarang, aku kayak malah kamu suka sekali. Senang sekali ya. Bukan kan ada orang bisa tahu malah ini kok kebiasaan dari 30 tahun yang lalu susah gitu untuk adjust justru malahan. Tapi kamu enggak malahan ya, malah senang sekali ya. Iya. Kayak ngerasa tuh kayak aduh seneng gitu berada. This is it gitu. This is home. Iya, it's home. Okay. Feel like home. Rencana berkeluarga segera dengan Felix. Betul. Okay. Alright. Well, I wish you all the best because that one itu sudah pasti satu journey yang berbeda ya sebagai seorang badminton player professionally. Iya kan? Okay.
kenapa menurut kamu, kan sebagai seorang suami kadang susah ya tuh, dia bisa mau mendukung istrinya berpisah begitu lama, artinya nungguin kamu. Betul. In that sense ya kan. Nah, kenapa Felix mengerjakan hal tersebut pada kamu? Apa sih yang special about this man? Terujinya karena sudah 6 tahun itu. Jadi kami berdua pasti ada dalam 6 tahun itu kami udah ada sempat mau give up juga, sempat ini karena saya juga dari sisi sebagai wanitanya, saya juga kayak ngerasa kok saya memang tinggalin terus ya, atau saya kayak terlalu attach sama satu karir ini gitu, sedangkan juga kan pengen punya ada keinginan yang lain juga dalam hidup juga. Nah, tetapi along the way karena Felix ini juga udah terproses, saya dan Felix lah ya, bukan cuma Felix aja. Saya dan Felix sudah terproses dalam suatu kehidupan selama 6 tahun, sehingga saya memilih ya he's the one. Kalau saya dari dulu ketika udah lewat 3 tahun waktu itu, terus dia masih stay, oh ya udah berarti ini gue harus stick sama satu student to this guy. So gitu. His loyalty ya. Yes, loyalty and support, yang endless support yang aku selalu rasain dari dia gitu. Dia selalu bantuin aku untuk betul-betul live the dream. Like karena aku masih ada tanggung jawab kan, dan tanggung jawab itu adalah sebuah mimpi aku juga gitu untuk kenapa the reason why I'm here in badminton. Jadi ketika dia tahu karena mimpinya itu, mimpi saya itu akhirnya itu jadi mimpi kita bersama. Sehingga sampai hal sekecil apapun karena atlet nih harus dijaga banget dalam pikiran sama hatinya. Gak boleh, kadang-kadang pelatih aku juga suka kasih tahu Felix, sorry ya kalau aku bilang gini, bukannya mau ikut campur, jagain hatinya ya. Mau tanding kayak gitu. Pelatih aku maksudnya dan Felix langsung mengerti itu juga. Jadi dia pada akhirnya kan, oh iya ya berarti bukan nggak boleh pecah ya, maksudnya kayak gelas dia pegang terus saya nggak bisa gitu juga gitu. Tapi seenggaknya bisa ada suatu kedewasaan yang membimbing saya atau membimbing relationship ini dalam sebuah journey itu. Jadi ada kedewasaan yang dari Felix juga yang menurut saya betul-betul bisa menjadikan seperti saya sekarang ini gitu. Tapi ada pas 7 tahun tersebut tuh pacaran sama dia, kamu 6 tahun sorry, kamu ada momen nggak sih di mana kan berdua kayaknya sorry this is too hard? Ada. Dia di 3 tahun pertama itu. Itu ada. Ada karena kami berpacaran tuh base-nya di Indonesia, tetapi kan saya travel terus. Jadi kalau ketemu itu, kalau mau dibilang 1 tahun itu mungkin bisa bilang 20 kali sampai 30 kali dalam 1 tahun. Karena ketika saya travel ke luar negeri otomatis udah gak ketemu. Ketika saya balik ke Jakarta yang punya paling maksimal itu cuma ada 2 minggu. Saya bisa ketemu Felix itu cuma hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu itu saya harus bagi sama mama saya, keluarga saya, teman saya, ke gereja bareng. Kadang kalau misalnya kapan waktu berduanya, kadang kita cuma ambil waktu berdua, kalian jalan pulang ke asrama, nganterin di mobil, kayak gitu-gitulah. Jadi itu hal-hal itu yang membuat kami itu kan jadi pada akhirnya takes time untuk bisa tahu satu sama lain gitu loh. Mengetahui satu sama lain kita yang lebih penting. Kayak pengen tahu dia sukanya apa sih, dia suka apa, atau lagi kayak kebiasaan lagi in real life dia seperti apa. Itu kan sebenarnya kita juga pengen pengen uji dari situ juga. Nah itu sulit sekali dapat momen itu waktu dulu itu. Jadi makanya dibutuhkan waktu lama dan untuk bisa proses. Tapi itu ya memang terutama di dunia Indonesia, kebudayaan Indonesia ya, di mana ada sistem patriarki masih sangat strong sekali. Apanya? Sorry. Patriarki, culture kan very strong di sini kan ya. Maksudnya jarang loh ada laki-laki pria yang bilang, istrinya yang live the dream lah, saya temuin kamu. Maksudnya itu it takes someone with such security, you know what I mean, right? Dia kalau ada bilang 1 di dalam 1 juta ya. Penduduk Indonesia beda pada itu. Kayaknya 1 juta kan 1 lebih dari itu ya. Justru kedikitan. Maksudnya atau di atas 1 million. 10 juta kali bagaimana. 1 dalam 10 gitu. Oke, jadi itu yang pertama ya tentang family. Terus kedua tentang bisnis kamu. Salah satu adalah sepatu yang by the way I have
a pair of their amazing shoes Thank made you of local brand ya kan, Fan Council ya kan. So you are kamu sekarang benar-benar involved di Fan Council. Iya, lebih kalau dulu cuma 30% waktunya, kalau sekarang bisa 60-70%. Okay. Dari kamu punya background sebagai professional competitive athlete ya, apa sih yang kamu terapkan background itu kepada bisnisnya ini sekarang? Ada nggak? Ya, satu kenapa itu it's Indonesian, it's nasionalismenya itu yang masih ada. Jadi this brand itu memang datang dari, saya suka sepatu, partner saya yang buat ini, dia founder, dia suka sepatu. Terus ya udahlah kita ciptakan, ya jadi sama-sama sepatu. Apa nih? Ya udah fashion, oke, sepatu, dan semua itu made in Indonesia. Wow. Jadi sampai benang-benangnya orang yang jahitnya pun semua Indonesia. Semua Indonesia, sampai kita pengen betul-betul kita nggak mau produksi di luar gitu. Mungkin terkesan aduh idealis banget ya, tapi kita pengen cari, pasti akan ada kualitas yang bagus dari Indonesia. Semua datangnya dari Indonesia. Susah banget nyari apparel yang benar-benar di sini bagus sekali, dia punya buatan seperti luar negeri sana. Tapi kita yakin pasti ada. Nah itu yang kita pengen beli, kita pengen kasih tahu ke masyarakat, teman-teman, bahwa kita berusaha untuk membuat suatu produk yang dimana ada nilai story-nya behind it. Dan kita mau ada, karena saya dari kecil punggungnya di pundaknya sininya udah Indonesia ya, karena darah daging. Otomatis saya juga pengen nasionalisme di dalam suatu brand ini yang pengen dimunculin lagi, sehingga apalagi untuk anak-anak muda, jadi, sehingga nasionalismenya tetap ada. Kamu kan sebagai seorang badminton player, walaupun ada ganda lah ya, tapi kan betul kan ada individual sports. Dimana kamu sekarang tuh kan kerja di satu bisnis yang a team is needed gitu loh. Ada perbedaan jauh nggak sih antara that with right now? Justru karena aku main double, itu membentuk aku sehingga berpartnership. Partnership di dalam lapangan bulu tangkis itu jauh lebih susah dibanding di luar lapangan. Sure. Maksudnya dibanding di luar bulu tangkis, di bisnis, karena kita di dalam lapangan itu dimana kita udah capek. Kalau psikologinya ya, kita udah keringetan, capek, mikir, terus kita harus tetap harmoni. Itu rasanya emosi gitu, emosinya ditahan terus gitu. Gimana tenggang rasanya harus ditahan terus. Nah itu udah been trained like that since I was like 5 years old. Jadi ketika sekarang bekerja dengan orang lain atau bekerja sama dengan di luar bulu tangkis, pada akhirnya satu lagi halnya komunikasi loh. Dan komunikasi itu yang terpenting yang di bulu tangkis ataupun di dunia bisnis yang memang kita harus belajar. Kita nggak boleh cuman tahu ngomong, tapi kita harus belajar gimana bisa komunikasikan itu dengan tepat pada orang-orang tertentu. Gitu. Chris, kalau mereka bencet nyebelin, kamu smash aja mereka. Enggak. Mereka baik banget. Just kidding. Yang ketiga, saya perhatikan tapi kamu nggak mention adalah kamu juga masih aktif ya dalam dunia badminton. Betul. Artinya dalam BWF ya, sebagai apa? Sebagai chairnya atlet. Jadi chairnya atlet itu adalah BWF organisasi, dan atlet ini kan di bawah asetnya. Nah, BWF itu ingin ada satu orang yang jadi leader untuk atlet-atlet ini punya masalah apa yang dia rasakan di lapangan, apa yang dia misalnya, aduh lampunya nih terlalu di turnamen ini terlalu nggak enak nih gitu, atau koknya berat banget, bisa nggak sih BWF kasih gitu, kayak seperti itu hal-hal. Atau buat kita perlu bangku tahu kan sekarang yang kita dudukin kalau main bulu tangkis tuh ada bangku. Nah itu dari review dari atlet semua, apa yang atlet merasa, bukan supaya mereka bertanding itu nggak mikirin macam-macam. Mereka bertanding fokus untuk menang, untuk benar-benar ada fair pertandingan di dalam situ. Seperti itu. Itu yang makanya mereka perlu kamu ya, karena kamu bekas pemain badminton jadi mengerti juga kondisi mereka ya. Nah, kenapa BWF maunya ada waktu itu ada wakil pemain yang bisa merasakan gitu, bisa merasakan gimana sih jadi atlet. Jadi dia nggak akan ambil dari orang profesional ataupun orang yang setahu badminton tapi nggak pernah main, kan beda banget, beda gitu. Jadi saya volunteer juga untuk ini. I'm not get paid by the way. Good for you. Jadi
Terus ya saya mau, ya itu lagi Ci, karena bulu tangkis ini, olahraga ini telah membesarkan saya. Ini saya cinta dengan olahraga ini, otomatis saya nggak mau walaupun 10% atau 20% saya harus kasih waktunya untuk give back. Bukan hanya give back sih, karena give back kan dia udah kasih ke kita nih. Saya nggak pengen bilang give back balik, karena kalau menurut saya akan itu menjadi sesuatu yang keharusan. Tapi aku mau benar-benar ini saya melayani. Kalau saya mau bilang serve. Oh serve ya. Wow. Ya lebih ke serve aja. Apakah kamu ada satu tujuan menjadi satu coach juga one day? Apa? Coach, pelatih. Nah, kalau pelatih itu, ini interesting. Pelatih itu kehidupannya sama dengan atlet ya. Jadi mungkin beda dengan nomor 1 tadi, family itu ya. Betul. Jadi kalau ini si Alex sudah, kalau kamu jadi atlet lagi. Hilang lagi dong. Kan, kecuali laki-lakinya gitu, atau laki-lakinya dia seorang pelatih, dia mungkin bisa. Tapi aku akan bantu. Aku sekarang memang sekarang jadi kayak seperti advisor ya di dalam pelatnas bulu tangkis. Jadi volunteer lagi, saya juga tetap ingin melayani di bulu tangkis di Indonesia juga begitu. Jadi nggak akan tinggal 100%, saya ingin kasih good spirit. And serving the badminton world ya. Iya, dengan apa yang saya bisa dan saya mampu. That's good. Oke, pertanyaan terakhir. Ada 2 group of people yang saya ingin advice kamu ya. Pertama-tama adalah anak muda secara general, secara umum. Dimana gimana sih advice mereka untuk mereka bisa stronger, jangan manja, ya kan? Terus kedua adalah untuk para atlet di Indonesia, apapun cabang olahraganya, mereka sudah bermulai, mau berjuang, apa sih advice untuk mereka juga? Iya, yang pertama mungkin aku bisa kasih pengalaman juga aku, karena waktu aku SMP, SMA itu, aku punya cita-cita itu jadi juara di dalam lapangan dan di luar lapangan. Aku tulis di bukunya SMP itu loh, graduation. Nah, karena kalau ketika juara di dalam lapangan adalah kita harus bekerja keras, kita harus mencari achieve mimpi kita, ya kan? Mimpi kita, apa yang kita mau, kita cita-citakan, kita harus di situ, kita harus benar-benar work hard untuk dapetin itu. Tapi ketika juara di luar lapangan, berarti kita at the same time kita udah jadi juara di dalam lapangan, kita harus punya karakter yang betul-betul juga bukan hanya disukai tapi dihormati. Dihormati itu bukan berarti kita disukai, tapi respectnya itu loh. Nah ini yang saya waktu kecil saya nggak ngerti apa arti juara dihormati di sebelah, tapi dan proses kehidupan yang saya jalanin di luar lapangan itu ternyata lebih berarti dan impactful dibanding ketika saya di dalam lapangan. Gitu. Jadi sehingga apapun yang saya lagi lakukan di dalam luar lapangan itu prosesnya kan ketika saya harus mengalah. Ketika saya kesel banget, saya pernah berantem juga, mungkin saya salah ya, saya sorry. Berarti itu harus ada suatu kesadaran diri yang kita harus selalu sadar dan waras ya. Dan itu yang menjadikan pada akhirnya kita bukan hanya bisa achieve di dalam lapangan, tapi kita juga bisa dihormati di luar lapangan. Dan saya mau itu bukan berlaku bukan untuk sebagai atlet saja, tapi itu berlaku untuk semua lini kehidupan ini. Apapun kita mau jadi A, B, atau C, tapi jangan lupa kita tetap harus jadi orang yang betul-betul bisa berproses juga kepada kehidupan sosial, karena kita bisa sukses karena ada orang lain, bukan karena kita sendiri. Gitu. Dan yang kedua adalah kepada buat teman-teman atlet saya, tapi tetap terus untuk bisa raih memang cita-cita. Memang saya tahu pasti akan ada pengorbanan, ada yang namanya mungkin capek, males bangun tidur gitu kan untuk latihan lagi. Terus kalah pertandingan, terus kita mungkin dimarahin pelatih, dicuekin pelatih, dan ada pilih kasih dan segala macam. Tapi kalau memang itu masih ada tetap dalam diri kalian, diri kita untuk bisa jadi juara, tetap jalanin itu, dan sewaktu juara tetap grounded. Karena itu yang akan membuat kita tuh bertahan sampai lama. Bukan hanya juara sekali juara, tapi ketika kita juara, karakter kita nih yang dites. Seberapa lamanya kita mau juara terus dong sampai kita pensiun. Iya kan? Nah itu yang
saya bersyukur saya memilih untuk selalu stay grounded, stay hunger untuk bisa selalu belajar terus. Saya pengen belajar, pengen jadi juara, dan gimana dalam karakter saya, di lapangan saya juga, maksudnya di dalam permainan bulu tangkis saya. Dan ketika itu beriringan berjalannya waktu, ya Tuhan kasih bonus yang baik, yang saya syukuri, menutup akhir chapter dengan indah. I mean, Gracia, benar jujur dan saya katakan ya bahwa kamu seorang influential dan sudah seharusnya, kan tadi kamu katakan ya, bagus banget sih, menjadi satu champion bukan cuma di lapangan tapi juga di luar lapangan itu bahkan more important dan lebih lama prosesnya. Betul. Karena itu seumur hidup kamu. Kalau mau orang kan cuma bisa berapa tahun aja kan, sampai kamu tua, pensiun dan segala macam. Jadi kita nggak pernah pensiun sampai kita meninggal. Kita punya legacy ya kan. So that's great, that is really great. Tapi ya mungkin tadi aku interesting juga, mungkin aku pengen share juga. Ci Grace tadi sempat bilang, kok kamu bisa, saya kelihatannya apa yang saya ngomong, misalnya teman-teman yang lain kayaknya bisa ada influence-nya bisa seperti itu ya. Kalau saya mau bilang karena mereka tahu proses saya waktu saya lagi di bawah. Waktu saya gini, ketika saya nggak ngomong apa-apa, nggak upload di sosial media gitu kan, cuma just do my part as an athlete, setiap pagi bangun, terus lihat kerja kerasnya dan gini. Itu orang-orang yang di sekitar kita tuh bisa lihat, kita nggak pernah tahu dan Tuhan itu lihat gitu loh. Dan semua, jadi ketika mereka tahu bahwa saya melakukan yang benar atau kita melakukan yang benar tanpa kita mau show up gitu, mau show off, itu yang membuat pada akhirnya ketika saya juara sekarang atau ketika kita nanti juara, itu yang membuat gila. Memang lu pantas, lu deserve it, lu ini kayak semua tuh lu mau sombong boleh deh sekarang, lu mau ini boleh deh segala macam. Nah itu yang membuat pada akhirnya saya bergerak aja atau gerak-gerik saya yang seperti tadi Ci Grace bilang itu jadi pada akhirnya orang melihat gitu, orang respect dan orang respect. Saya nggak, not everyone likes us by the way, tapi ya, that's okay juga gitu. Tapi kita coba melakukan apa yang benar kan. Tapi itu benar juga ngomong kamu loh. Soalnya saya berarti kalau orang melalui proses, biasanya langsung kelihatan, nggak perlu bisa katan ontas, bisa langsung katan ada isinya. Dibanding orang yang cuma ngomong-ngomong tapi nggak ada isinya tuh katan banget gitu loh. Nggak bisa dibohongin hal tersebut tuh. Jadi I really feel that you are right, because you have gone through all of that low points, that hard work ya. That disappointment, I would say disappointment juga, itu bikin kamu benar-benar berisi sekali, Gracia. Jadi kamu muncul udah emang bunganya gitu loh, you know what I mean? Ada isinya gitu. I think that's great, that is great. Gracia, it's always nice seeing you, ya kan? Seperti saya bilang, saya pengen terus ketemu kamu dengan itu gold medal kamu. Pakai saya pegang gitu gold medal kayak belum. Ya, but everybody, hari ini kita bersyukur ya bisa ngobrol dengan Gracia Polly. Sekali-kali menurut saya ada satu hero, karena dia, saya dikata terakhir ya, bahwa dia adalah seseorang yang ada isinya, ya, bekerja keras, komitmen, disiplin, ya, bangkit, nggak pernah give up. That what makes her really, really special. What makes her a hero. So thank you, Gracia, for being a Grace Tahir Show. See you next time.